Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan share link ke teman-teman. Nah, pelajaran kali ini masih sama nih, judul besarnya nih, apa tuh? Judul besarnya apa tuh tema-tema? Dalam daging. Masa lupa. Nah, sekarang pelajaran keberapa? Pelajaran Keenam. Kok tahu? Keren banget, berarti tahu deh judulnya apa nih? Iya. Judulnya apa? Bertumbuh. Inti dari pelajaran ini adalah Yesus menghadapi banyak tantangan dan cobaan orang muda yang kamu hadapi sekarang ini. Namun, dia tidak pernah melakukan dosa. Bagaimana dia dapat bertahan? Dapatkah kamu mengimagine apa kabar nih? Ih, kita tiba-tiba bisa di sini ya? Kok kita udah beda tempat sekarang ya? Malah sekarang kita yang di sini nunggu mereka. Iya. Apa ini acara kembali kayak kita gitu? Udah ambil aja lah ya. Ambil aja. Oh iya. Anggap aja kayak ya balik ke rumah lah. Iya. Halo teman-teman Cornerstone Connection semuanya. Masih bersama kami Rivaldo Sibrian dan partner saya Brenda Jane. Masih ada, Ger. dan mereka berdua siapa ya? Itu dia yang aku bingung dari tadi. Masih ada. Masuk kok. Kenapa harus Kayak ada mereka ngeliat ya? di frame tuh. Aduh. Kok ada mereka? Ini mereka Iya. ini siapa? Halo Brian. Halo Dida. Halo, Bren. Kok lu jadi ciut gitu sih? Jangan ciut. Kalian ngapain di sini? Iya, kami yang sering di sini. Kita yang iya, acara, menyampaikan Ger. acara. Kok jadi Iya. kayak gue Ngapain? sendiri terus? Iya, Ger ngapain sini? Ngapain? Bingung kan? Bingung jawabnya gimana? Gimana sih? Masa tadi Gerald bilang acaranya mau diambil alih kayak. Wah. Nggak terima sih. Terkadang Terkadang dunia ini membutuhkan sesuatu yang indah. Oh. Karena kehidupan ini bagaikan bumi, bagaikan dunia. Kita dengerin ini. Dunia itu kadang ada yang di atas, Kadang dibawa terus. kadang di bawah. Dan dunia itu seperti ban. Ban. Kadang di atas, Karena di bawah. kadang berputar di bawah, kadang kempes, kadang bocor. Benar. Jadi Kadang licin. kadang licin. Kita harus bisa menempatkan diri kita masing-masing gitu. Jadi tolonglah lu kalau emang udah berpihak ke gue aja gitu. Gue sendiri, siapa temen gue gak ada. Gak bisa, Ger. Gak bisa kayak gitu. Nggak ada. Kita udah tarik. Kalau Bang Brian kita udah tarik. Iya. Bye. Gimana ya? Kalau emang itu mau kalian ya, aku bisa apa kan? Paling aku kayak Aku bisa Ngeselin ya. aku merenung saja dan melihat frame-frame inilah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Ya ampun, pas banget. Seperti Itu gue banget gak sih, Ger? itu pas banget. Itu gue banget gak sih? Kenapa? Kenapa lu seperti ini ke gua? enggak lah, mau Kita bagaimanapun nggak kita berjuang. iya, kita harus sama-sama. Kita Kayak harus gitu lu harus dimasukin gitu. Apalagi Iya. ini kan untuk pekerjaan Tuhan ini. Bener. Kita harus bertumbuh bersama-sama ya? Betul. Buat teman-teman di rumah juga. Mm-mm. Doang satu orang. Kok mereka motivasinya bagus banget ya, kita dari kemarin-kemarin ngapain aja gitu. Kayaknya Gerald doang nih, gue bareng kok. Iya. Bisa. Kita bareng kok bertiga Iya. dari tadi. Masih ya. Kasih-kasih Iya. aja. Ini gue baca lagi, jangan mencuri Brian, jangan mencuri Brian. Oke, buat teman-teman di rumah, gimana kabar juga nih? Karena kami di sini pastinya sehat-sehat. Karena tahun baru juga, kita punya semangat yang baru. Betul, kita harus punya resolusi baru. Iya, nggak boleh sedih-sedih ya, nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh Apa nangis. itu galau-galau? Iya, nggak kayak jelas? ditinggal temen ya udah biarin aja gitu, nggak usah sedih-sedih. Masih banyak teman lain. Siapa tahu 2022 tadinya masih bolong-bolong nonton Cornerstone, 2023 nonton terus ya. Betul. Itu dia yang kita Amin. tunggu. Resolusi baru ya. Resolusi Nonton baru. Cornerstone 2003 gitu ya. Iya. Ya udah deh. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman, kami akan lanjut lagi, tapi tetap bersama kami di Cornerstone Connections.
Reflection. Nah, itu dia. Tadi kita mau lanjutin sekarang. Jadi aku mau nanya cerita apa lagi yang bakalan kita bahas tadi? Tentunya pelajaran kita yang ke-6. Sabar dulu. Ya benar sih yang Iya. ke-6. Masih Tapi tentang Yesus ya? Iya benar. ya Mas, masih tentang pelajaran Yesus Nah. ya. Tapi sebelumnya kita harus kasih tahu buat teman-teman yang di rumah kalau kita bakalan adain kuis di akhir segmen. Benar Iya. banget. Nanti kita akan mengirimkan sebuah hadiah yang Betul. sangat luar biasa. Berhadiah nih. Berhadiah. Ger, kan sahabat lalu udah nanya. kunci rumah nih. Ya. Sekarang kunci apa nih? Sekarang kunci pesawat jet. Pesawat jet. Jet pribadi Jet nanti. Meningkat ya. Iya dong. Kunci apa? Penasaran nih sahabat depan kunci apa nih? Makin. Benar banget. Nah, karena hadiahnya kunci pesawat jet, Iya. jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa nih untuk saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir, karena pertanyaan kuisnya berdasarkan pembahasan kita sekarang ini nih. Betul banget. Betul sekali. Dan untuk pertanyaannya akan diumumkan di akhir segmen. Betul. Jadi teman-teman saksikan terus ya. Sesuai penasaran gitu ya. Iya. Bener ya. Udah. Gue ya. Iya. Iya. Siapa lagi? Nah, pelajaran kali ini masih sama nih judul besarnya nih. Apa tuh? Judul besarnya Apa tuh tema-tema? Dalam daging. Dalam daging. Masa Dunia lain lagi. lupa. Dunia lain. Nah, sekarang pelajaran keberapa? Pelajaran ke-6. Nah, Kenal. Kok tahu? Keren Iya. banget. Berarti tahu deh judulnya apa nih. Kita udah Iya. belajar. Judulnya apa? bertumbuh. Nah, seperti tadi ada yang bilang, Growing. kita bertumbuh-bertumbuh. Iya. Kok bisa masuk banget ya dengan Iya. pelajaran kita ya? Keren banget nih. Di mana inti dari pelajaran ini adalah Yesus menghadapi banyak tantangan dan cobaan orang muda yang kamu hadapi sekarang ini. Namun, dia tidak pernah melakukan dosa. Bagaimana dia dapat bertahan? Dapatkah kamu mengimagine, ya, membayangkan Imagine. Yesus sebagai seorang yang Imagine. kamu kenal dan yang dengannya? Belum tahu, belum selesai aku baca. Ya, yang dengannya kamu bergaul gitu. Dia yang ganti gak malah Iya. Gitu. Nah, betul sekali ini. Dan setelah selesai semuanya, mereka kembali ke Nazaret. Anak itu bertambah besar, nge-gym dia ya, jadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya hari itu. Ya. Masih lanjut. Masih. Sehabis itu, habis perayaannya, ketika mereka berjalan pulang, nah Yesus nih tetap tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi kayak ya bukan kabur juga sih. Iya. Ya kan cuman nggak tahu aja gitu. Iya, Terus Ketinggalan. iya, boleh lah dibilang gitu. Ketika orang tuanya sadar bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka, terus mereka langsung cepet-cepet balik dong. Mereka langsung cepet-cepet nyari nih ke Yerusalem balik lagi. Tuh. Begitu. Nah. Begitu, Ya. Brian. Emang begitu, Lanjutin. Ger. Ada lanjutannya. Begitu, Bang. begitu. Iya, Brian. Begitu, Gitu, Brian. Brian. Nah, Itu selanjutnya nih. Ya, itu dia. Selanjutnya nih, sesudah 3 hari mereka menemukannya di Bait Allah, di mana Yesus sedang 3 hari. Iya, 3 Iya, hari. iya. Di mana Yesus tuh sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah, dan sambil mendengarkan serta mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan untuk mereka. Wah. Kalau kita umur segitu kayaknya susah ya? Nggak ada Hilang tuh di nggak ada kepikiran Alfamart aja Iya. beda gang. Iya. Panik. Heeh. Dan semua orang di situ tuh mereka tuh tercengang. Gimana tercengang? Tercengang. Wow. Ah, Wow. kurang lebih Gitu. seperti itu. Iya. Karena kecerdasan Yesus sendiri. Iya. Lalu kata ibu Yesus gini, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Boleh ketawa. Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, kira-kira seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Seru banget ya. Iya, serius. Coba lanjut dong. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seru banget ya cerita Banget, kita sahabat ini nih. Seru, Iya. tapi kok kayak nggak excited gitu ya? Itu Wah, ya, seru banget. nggak ada Iya, excitement seru ya banget. sebenarnya Seru di sini. Seru banget. Makanya Iya. teman-teman di rumah pastinya kan makin penasaran. Iya, ya kan? betul betul. Kita mau bahas apa gitu Mm-mm. kan. Kita juga sebenarnya penasaran, tapi Iya. kita masih nunggu
narasumber kita. Iya, Betul. lagi OTW kan. Iya. Seperti Iya. biasanya ini Iya. gimmick-gimmick kayak berdua nih sebenarnya. Iya. Jadi pendeta tuh masih OTW. Jadi sebelum Masih kita on lanjut, the way. kita pasti ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan Betul. gitu kan. Kita Banyak. simpen dulu. Aduh penasaran banget ini. Aduh apa gitu Iya. kan, penasaran gak sih? Iya, Apa penasaran gue doang ya? banget. Iya. Ini Kita sama juga, sih, kita sama juga, gue juga. kita Gue juga juga. Iya. juga. Kayak Gue juga gimana penasaran. sih? Kayak kalian ngerasa gimana sih? Kami ngerasa kayak Luar biasa sih diberkati Tuhan. Oh gitu ya. Jadi kalian Nggak nyambung. masuk ke sini kayak merasa, aduh saya akan makin bertumbuh gitu. Bener. Tuh. Iya. Karena gitu ya. sesuai sama yang tadi ya, bertumbuh, growing. Oh, Bener. jadi kita pengen Nyambung. abis mendapatkan pelajaran ini kita akan bertumbuh gitu. Iya, betul, Jadi ya. nanti abis selesai pelajaran kita berdiri gitu ya biar bertumbuh gitu. Nah, Boleh. ya kurang lebih seperti Iya, itu ya. iya, Betul, Iya. betul. Ya udah Boleh, berarti boleh. biar nggak makin penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cornerstone Connections. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, saat ini, guys, kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-6 berjudul Bertumbuh. Growing. Dan ayat inti kita terdapat Ada di? di dalam Lukas 2 ayat 52. Mungkin Bang Gira udah Nah, membaca. udah disiapin Iya. nih, Iya. udah tahu Iya. nih, udah tahu nih. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Benar tuh, Gen. Sama-sama. Setelah kita membacakan ayat ini tadi, kita baca bersama-sama nih dari sekilas cahaya. Di mana sekilas cahaya kita pada sahabat ke-6 ini diambil dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 73. Nah, sekilas cahaya kita berisi Yesus tidak mengabaikan hubungannya dengan orang tuanya yang di dunia ini. Dari Yerusalem, ia pulang ke rumah bersama mereka dan ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menyembunyikan rahasia tugasnya dalam hatinya sendiri, menanti dengan taat saat yang telah ditentukan baginya untuk memulai pekerjaannya. 18 tahun lamanya setelah ia mengakui bahwa ia adalah putra Allah, ia mengakui tali yang mengikatkan dia ke rumah tangga yang di Nazaret dan melakukan segala kewajiban seorang anak, seorang saudara, seorang sahabat, dan seorang warga negara. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Oke, Tuh. jadi di segmen ini juga udah lihat kan ada yang beda kan dari sini. Tadi kita berempat, sekarang ada pendeta ini Tambunan. Shalom, brother. Ntar kita bakalan nanya-nanya banyak. Iya. Next dong. Baca. Oke. Ya, tadi kita mau nanya-nanya seputar pelajaran minggu ini, pelajaran ke-6 tentang Bertumbuh. ya bertumbuh, Gitu. growing. Nah, benar tuh pendeta apa kata teman-teman saya di sini, teman saya dan teman-teman saya juga gitu kan pendeta. Nah, langsung aja kali ke pertanyaannya ya. Ayolah ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama pendeta. Bagaimana menurut Pak Pendeta jika Yesus melakukan hal biasa seperti bayi pada umumnya? Biasanya yang kita tahu kalau bayi umur 2 tahun, 3 tahun kan sering banget tuh buang mainan, nangis-nangis merengek, Oke, ya, Tantrum ya. Iya. Terus habis itu lari-lari jauh dari orang tuanya. Apakah hal-hal seperti itu akan membuat dia berdosa atau itu menjadi bagian yang wajar bagi pertumbuhan anak? Iya, bagi kepikiran. Alkitab memang tidak mencatat Hmm. keseharian daripada Tuhan Yesus, kecuali katakan waktu dia sudah mulai besar, dia membantu orang tuanya ya, dalam segala pekerjaan sebagai tukang kayu. Tapi kalau kita melihat bahwa Yesus itu kan memang dari bayi bertumbuh ya normal-normal saja, sebagaimana yang lainnya. Tadi kutipan yang sudah dibacakan tadi juga dia bertumbuh dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Usia 2 tahun, apakah buang mainan? Udah ada mainan, udah ada atu-atu nggak ya? Atau yang lain sebagainya. Ya, tapi saya yakin bahwa sebagaimana manusia pada umumnya, ya, Yesus juga bertumbuh sebagaimana biasanya manusia, ya,
dengan semua pergaulannya, tapi yang perlu kita ingat bahwa dia tidak melakukan dosa. Ya, dia tidak melakukan dosa. Jadi bagaimanapun, ya gimana caranya, kok bisa gitu? Ya, dia bisa lah. Ya. Dia bisa membuktikannya dengan segala aspek kehidupannya sampai usia 12 tahun, kemudian dia masuk lagi ke usia 30 dalam pelayanannya. Jadi dia normal ya Pak Pendeta ya? Normal. Enggak yang kayak dari lahir langsung dia Alkitab mana Alkitab gitu, atau dia langsung kayak baik memang seperti anak-anak yang rohaniawan banget gitu ya? Iya, dia betul baik, biasa saja seperti yang lainnya, tapi tentunya kebiasaan lain kita mungkin pada waktu kecil kurang begitu banyak dengan firman Tuhan dan sebagainya. Dia memang mendekatkan terus ya. Kalau pelajaran sekolah sahabat kita katakan 18 tahun dalam masa remajanya itu dari 12 sampai 30 itu kan, 18 tahun itu dia lebih banyak tahu kehendak Bapa sebenarnya apa sih gitu ya. Sambil dia melakukan semua tugas-tugasnya. Ini berkaitan erat nih Pendeta dengan pertanyaan saya nih Pendeta. Apa tuh, Ger? Karena pertanyaan saya ini lebih menyambung kepada kira-kira apa sih yang diberikan oleh kedua orang tua Yesus itu ketika masih anak-anak gitu kan. Karena yang kita tahu seperti yang sudah Pendeta tadi jelaskan juga ya, seperti akhirnya dia kan berbeda kan dari anak-anak remaja yang lainnya gitu Pendeta. Apakah ada treatment berbeda gitu ya dari seperti itu orang tuanya? Saya yakin sih ada pasti ya, karena kan pada waktu mau hamil saja Maria itu kan kasih tahu kan bahwa engkau akan mengandung namanya nanti ini dan lain sebagainya. Saya pikir Maria juga dengan Yusuf akan mempelajari bagaimana dalam pertumbuhan Yesus itu bagaimana dia supaya memang besar sebagaimana yang Allah inginkan. Dan ayat inti kita katakan bahwa dia bertumbuh secara sempurna ya, dan baik fisik, mental, sosial maupun kerohaniannya. Jadi dia bertumbuh secara sempurna dan pendidikan yang diberikan ya sama dengan yang lainnya. Tapi saya yakin orang tuanya seorang pelajar Alkitab yang baik, seorang yang memang tahu bahwa ini anak beda nih, ini memang Mesias yang mereka indikannya. Walaupun mereka tidak tahu bagaimana kapan mulainya sih dia nih jadi Mesiasnya, kapan ininya dan lain sebagainya. Tentu dia tidak mengetahui akan itu. Nah, pengen nanya Pendeta. Kan di cerita Alkitab ini dibilang kalau Yesus sempat terpisah dengan orang tuanya Pendeta. Apakah perilaku yang Yesus lakukan saat itu adalah sebuah tindakan ceroboh atau malah tindakan yang baik? Karena kan dia menghilang tetapi bersama para ulama-ulama ini Pak Pendeta. Kira-kira gimana? Iya, dia dari ini usia 12 tahun ya. Jadi zaman itu usia 12 tahun lah mulai dibawa ke Ka'bah ya, kemudian mulai juga dia mendengarkan firman Tuhan secara langsung ya. Tapi kan pada usia itu bentuknya kan bentuk bertanya dia ya. Jadi Yesus itu dalam usia itu bentuknya bertanya kepada para imam yang ada, bentuknya bertanya. Kalau ada jawaban, kalau jawaban itu kurang pas, maka dia memberikan jawaban yang lebih pas. Itu sebabnya orang pada kagum kan. Ini siapa nih? Kok bisa dengan ayat-ayat ataupun firman Tuhan dia bisa terangkan dengan baik dan lain sebagainya ya. Walaupun dia bertanya, kemudian jadi dia bukannya tiba-tiba gua ini Allah, nggak salah tuh, nggak begitu. Tidak. Buktinya dia melakukan dengan sopan dan lain sebagainya. Sampai kebiasaan itu ataupun hal yang mendengarkan firman Tuhan itu orang tuanya lupa. Yang bingung sih kita, orang tuanya kenapa udah setengah jalan baru inget gitu ya. Bahwa anaknya ketinggalan. Bahwa anaknya ketinggalan gitu ya. Harus pulang dan mereka harus mencarinya lagi. Itu kayak. Oke, sekarang giliran aku yang menanya. Jadi gimana pendapat pendeta tentang perasaannya Yusuf sama Maria pas Tuhan Yesus ini bilang, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Gimana ya? Ini mereka kan ceritanya orang tuanya di situ, tapi mereka Tuhan Yesus jawabnya kayak gitu. Tuhan Yesus bilangnya kayak gitu. Iya, menurut kita mungkin sepertinya nih kata-kata mungkin kurang sopan atau gimana bagi kita orang Timur. Ya. Tapi jangan lupa bahwa Yusuf dan Maria tahu siapa Yesus sebenarnya, gitu ya. Karena dia
tadi saya sudah katakan dan pelajaran kita katakan bahwa dia memang Allah kok yang sebelum lahir pun sudah dikasih tahu dan sebagainya. Ya, jadi pada waktu mereka coba untuk memprotek, menjaga Yesus ini supaya jangan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya, ya, Yesus memberikan kalimat tersebut bahwa sebenarnya dia sebagai Allah, sebagai Tuhan juga yang memang harus senang untuk ini gitu, senang untuk mendengarkan firman Tuhan, senang untuk menerangkan firman Tuhan, senang untuk memberikan orang banyak apa yang Tuhan berikan padanya. Terima kasih pendeta telah menjawab semua pertanyaan kita dengan begitu komplit ya. Enak yang mendengarnya ya. Iya. Karena Indah pas sejujurnya. gitu. Pas banget gitu. Semakin jelas. Nah, semakin di depan ya. Iya. Enak banget mendengarnya. nah teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Tapi tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu, itu dia yang kita harus tunggu karena kita mau dengar apa kata Profesor Corner. Dalam segmen Apakah kamu tahu? dan kita juga akan mendengar pendapat dari teman-teman dalam segmen Apakah pendapatmu? Nah, itu berikut dia. ini. Halo sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu Injil Matius dan Lukas keduanya mendedikasikan sedikit kurang dari 2 pasal untuk menceritakan mengenai kelahiran Yesus. Semua Injil menyediakan beberapa pasal untuk menceritakan kematian sampai kebangkitan Yesus. Dan kebanyakan pasal menceritakan pelayanannya. Cerita yang disampaikan, khotbah yang dikhotbahkan, orang yang disembuhkan. Hanya Lukas yang mengambil sedikit waktu untuk menceritakan masa kecil dan masa muda Yesus. Dari umur 2 tahun hingga sekitar umur 30 tahun. Masa muda Yesus hanya ayat yang ke-13. Kebanyakan diantaranya hanya berputar di sekitar perjalanannya ke Bukit Suci pada umur 12 tahun. Kecuali cerita yang satu, itu hampir tidak mengetahui apapun mengenai Yesus sebagai seorang anak, remaja, bahkan anak muda. Kita hanya membuat dugaan yang didasarkan atas apa yang digambarkan oleh Lukas pasal yang kedua. Dia menjadi kuat dan penuh hikmat. Dia bertumbuh dan kasih karunia Allah padanya. Dengan kata lain, dia apa adanya sebagai dia seharusnya ada sebagai anak seumurannya. Pada usia 6 tahun, dia sesungguhnya tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi dan kekabaran surgawinya. Seperti ketika dia berumur 26 tahun. Dia bertumbuh, belajar, dan menemukan siapa dia sesungguhnya. Sama yang seperti kita lakukan. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gavriela Medulin Simbolon. Asal saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Christopher Alfredo Steven Kingsham. Aku asalnya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Dialova Limbong. Saya dari Perguruan Advent Jakarta 1. Kalau aku pasti pilih yang kedua. Menghormati dia namun pasti tidak nyaman berteman dengan dia. Pertama alasannya karena dia Yesus, pada aku menghormati dan semua tetangga biasanya aku hormati. Yang kedua, kenapa aku nggak mau bermain? Ya karena aneh aja gitu main sama Yesus yang kita tahu ya Yesus itu Tuhan. Kalau saya sih milihnya nomor 1 ya. Ingin bergaul dengannya karena pasti Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus pasti bakal ngelakuin mukjizat-mukjizat dan menurut saya itu keren banget. Kalau menurut saya akan menghormati dia, tapi tidak nyaman berteman dengan dia karena saya tahu saya tidak sederajat dengan dia.
lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi. Keren banget ya Profesor Corner tadi dan Betul. beberapa tanggapan teman-teman kita tadi. Benar. Tapi nggak berasa diskusi kita udah mau berakhir. Itu nih. dia yang kita sedihkan. Tapi nggak apa-apa. Inilah saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang sangat indah Ya. dari pendeta. pendeta Beni. Silakan Pak Pendeta. Baik, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Sabat ini adalah bertumbuh. Dimintakan bagi kita bahwa sebagaimana Yesus bertumbuh dengan baik, dari usia dia mulai lahir sampai 12 tahun, dan 12 tahun sampai ke 30 tahun, dia bertumbuh dengan baik, dia memperlihatkan, ya sebagaimana anak-anak biasa lainnya, sebagaimana yang dilakukan dengan orang-orang lainnya, hanya dia tidak melakukan dosa, kita juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, kalau kita memang mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, terima kasih pendeta. Terima kasih Itu Pendeta dia. atas kesimpulannya. Buat teman-teman Ya, Nah, ini Nggak, bagus maksudnya nih berarti buat- keren buat nih. teman-teman di rumah, berarti kan tadi udah tahu kesimpulannya gimana. Oke, sekarang hari ini lanjutin. ya. Tapi untuk menjawab pertanyaannya itu boleh jawab di kolom. Belum dikasih tahu kuisnya. Iya, untuk menjawabnya dikasih dulu gimana caranya. Jawabnya berarti di itu rumah, bisa nggak apa-apa. di story IG Hope Channel Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya nih. Ya. Pertanyaannya ini adalah, berapa harikah orang tua Yesus dapat menemukan Yesus kembali? Mungkin yang kedua kali, Brenda nih, boleh. Oke. Pertanyaannya. Ulang. Oke. Berapa harikah orang tua Yesus dapat menemukan Yesus kembali? Benar. Jadi untuk teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia atau membalas jawabannya dengan tag ke Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone 6 jawaban. Contohnya, contohnya ini jawabannya Senin nih. Ya. Misalkan jawabannya Senin. Jadi ketik #Cornerstone 6 spasi Senin. Nah, jadi buruan nih teman-teman, ketik jawabannya dan menangkan hadiah untuk melihat pemenangnya. Dapat teman-teman lihat langsung di story Instagram Hope Channel Indonesia. Kunci jet loh, jangan salah loh. Iya. Jet pribadi. Kunci jet ke Pribadi. surga. Wah. Wah. Baiklah. Udah ya. Oke, kita akhiri lah, udah mulai kemana-mana nih. Kita akhiri lah pembahasan kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas tuntunan Tuhan, kami boleh mengetahui bagaimana Yesus tumbuh dengan baik. Kami pun kiranya Tuhan boleh menuntun dalam pertumbuhan kerohanian kami secara khusus. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan, juga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya mau menjawab seruan dan doa-doa mereka. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio Dan dan juga bersama pendeta Beni juga. Terima kasih Makasih, pendeta. Terima kasih, pendeta. Terima kasih teman-teman yang di rumah Ya. yang udah nonton. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Lanjutin. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Betul. Terima kasih juga untuk sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.